Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini bertemu kembali dengan Bapak Ahmadi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bapak akan melanjutkan materi yang telah kita sampaikan sebelumnya tentang mengidentifikasi ciri objek, ciri isi, dan tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi kemarin sudah Bapak jelaskan bahwa teks yang tujuannya untuk menggambarkan suatu objek atau suatu tempat dan lain-lain. Nah, teks deskripsi biasanya menggunakan sinonim, yaitu persamaan kata untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan dalam teks deskripsi. Misalnya yang bermakna khusus seperti lega, biru toska, putih jernih, keras, dan lain-lain. Nah, ini ada contoh teks deskripsi yang berjudul Ayah Panutanku. Dengarkan baik-baik ya. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Nah, dari contoh teks ini dapat kita tentukan objek teks deskripsi bersifat khusus, yaitu ayah. Jadi objeknya itu ayah. Jadi di sini digambarkan ayah ini bernama Abu Salman, ya, berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Nah, ini menggambarkan sosok ayah, ya, namanya, ciri fisiknya, umurnya. Nah, nanti dilanjutkan lagi. Kemudian yang menunjukkan sifat, ya, kita lihat pada paragraf kedua. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar, ya. Kemudian wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Nah, di sini ayahku orang yang sabar. Ada kalimat yang menyampaikan ayahku orang yang sabar. Nah, ini menggambarkan sifat dari ayah. Kemudian tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi ini menggambarkan perilaku ayah. Kita lihat di contoh tadi. Nah, jadi perilaku ayah kita lihat pada paragraf kedua. Wajah yang teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah, ya, masalah apapun. Ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Nah, ini merupakan penggambaran sifat yang ditujukan pada tujuan deskripsi. Ini ya. Kemudian isi teks deskripsi.
Tujuan teks kita adalah objeknya itu adalah ayah. Ini ya, ayah. Rinciannya, ya, rinciannya itu kalimat rinciannya ciri fisik. Bisa kita lihat di paragraf pertama tadi, ciri fisik, sifat sabar ayahku dan memberi teladan. Nah, kesemua yang ini, ya, rincian ini bisa kita temui di paragraf pertama, ya, paragraf pertama, kedua dan ketiga. Ayahku bernama Abu Salman ini merupakan penggambaran sosok ayah. Kemudian ciri fisiknya itu terlihat di sini, rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur, jenggot putih di dagunya. Nah, ini ciri fisik. Kulit ayahku kuning langsat, wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal, sepintas ayahku seperti orang India. Nah, ini sampai alis tebal ini merupakan ciri fisik dari seorang ayah. Kemudian sifat, ya, perilaku itu terlihat di sini di paragraf 2. Ya, ayahku orang yang sabar. Ya. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Nah, ini merupakan penggambaran sifat. Ya. Kemudian yang ketiga tadi itu memberi teladan. Nah, teladannya di sini, nah. Kita lihat di sini. Di paragraf ketiga, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Beliau yang iring kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Nah, inilah pada kalimat ini yang menyatakan memberi teladan, mencontohkan pada anak-anaknya. Ya, itu deskripsinya, penggambarannya. Kemudian perasaan terhadap objek, kekaguman dan kebanggaan, ya, orang yang kita deskripsikan. Nah, jadi penilaian penulis, orang yang kita deskripsikan, ya, kita yang mendeskripsikan kepada sosok ayah yang kita deskripsikan ini. Mudah-mudahan dapat anak-anak pahami, ya. Nah, untuk tugas di rumah, coba kalian buat teks deskripsi yang menggambarkan bisa ayah, bisa ibu, bisa hewan peliharaan, ya, baik itu secara umum, ciri fisiknya, dan teladan atau keistimewaan seseorang atau objek. Demikianlah anak-anak pertemuan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan yang masih kurang paham dengan apa yang telah Bapak sampaikan, kita lanjutkan di Google Classroom. Semoga kalian selalu sehat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.